Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nawi Cakra. Pada video sebelumnya saya sudah menjawab pertanyaan terkait kapan saya tinggal di Malaysia, sejak kapan saya tinggal di Malaysia, dan pada hari ini saya akan membahas proses pengurusan visa ketika kita sudah diterima kerja di Malaysia sebelum kita berangkat. Sebelumnya kita intro dulu. Oke, berdasarkan pengalaman pribadi saya rasa prosesnya sampai hari ini sama karena ada beberapa teman saya yang kebetulan diterima juga di Malaysia. Saya update ke mereka, prosesnya masih sama, khususnya sebelum pandemi ya. Sesudah pandemi mungkin sistemnya agak berbeda sedikit, dan sampai sekarang ada beberapa orang-orang kita belum bisa masuk, tapi mereka melakukan pekerjaan dari Indonesia. Oke, kita lupakan dulu, kita bahas sebelum pandemi. Jadi ketika kita sudah menerima approval letter dari perusahaan yang hire kita di Malaysia, jadi kalau proses interview ini saya berbicara kita yang langsung berhubungan dengan company ya, tidak melalui perusahaan agent ataupun jalur jasa TKI lainnya, tidak. Jadi ketika kita sudah menerima approval dari perusahaan yang akan mempekerjakan kita di Malaysia, jadi langsung antara kita dengan perusahaan, mereka akan email surat offer letternya. Mereka juga akan minta syarat-syarat untuk proses approval visa untuk mendapatkan visa single entry, namanya single entry visa. Biasanya mereka akan meminta kepada teman-teman pastikan semua kopi paspor, semua dari halaman 1 sampai habis, foto soft copy-nya ya, kirim ke HR-nya. Kemudian nanti foto 4 kali 6, backgroundnya biru sih kalau nggak salah, 2 lembar. Teman-teman pastikan sebelum kita menguruskan calling visa ataupun mendapatkan approval single entry visa, pastikan paspor teman-teman itu adalah berlaku minimal setahun ya, di atas 6 bulan paling amannya sih setahun. Nah, kemudian halaman kosong pada paspor itu adalah 6 lembar, paling aman sih ambil 10 lah, jadi nggak banyak pertanyaan. Nah, setelah itu semua nanti kita akan email ke HR. Waktu itu kami email ke HR. HR akan proses calling visa yang diisu oleh MDEX kalau istilahnya di Malaysia sini. Nah, biasanya proses waktu itu kita 3 hari prosesnya. 3 hari mereka akan kirimkan surat approval untuk calling visa. Setelah permohonan itu disetujui oleh MDEX, mereka akan kirim surat dari MDEX kepada kita. Terus kita berangkat bawa surat yang dari MDEX itu, kemudian kita bawa paspor kita juga. Kita pergi ke Jakarta. Itu untuk pengurusan pembuatan visa single entry di Jakarta itu, kalau nggak salah sih, kalau belum pindah, setahu saya sih kayaknya masih. Jadi teman-teman bawa surat approval itu, kita ada nanti formulir yang harus diisi, standar aja formulirnya, mereka udah siapkan di situ. Kita submit visa kita dengan paspor asli. Nggak tahu, tergantung ya, kadang-kadang juga diminta KTP asli, jadi jangan lupa teman-teman bawa KTP asli, bawa juga foto yang background biru yang 4 kali 6, 2 lembar. Nanti kita submit di sana. Prosesnya itu tergantung sih ya, tapi waktu itu saya kebetulan 3 hari, dia bilang sih 3 hari, cuma 2 hari saya telepon katanya sudah selesai, jadi kita langsung boleh ambil. Tapi lebih baiknya sih 3 hari. Teman-teman jangan ambil yang 2 hari kecuali yang urgent ya. Nah,
3 hari selesai, kita datang balik, kita ambil, kita udah dapat tuh. Biasa udah ditempel stiker di visa kita, stiker single entry visa. Nah, ketika kita dapat single entry visa itu, kita langsung berangkat. Nah, hati-hati juga teman-teman terkait tiket ya, tiket pesawat ya. Kita kan nggak bisa pastiin nih 3 hari atau 2 hari atau 5 hari, karena tergantung ininya ya, tergantung volume orang yang submitnya. Tapi usahakan jangan beli tiket mepet, ataupun pastikan setelah kita mendapat single entry baru beli tiket pesawatnya. Ataupun kalaupun dari perusahaan sana sudah mengirimkan tiket, kita harus sampaikan ke pihak yang pihak di bagian pengurusannya, bilang saya sudah ada tiket ini. Jadi mereka tahu deadline-nya. Seperti itu. Nah, setelah dapat visa semua udah dapat, kita langsung berangkat ke bandara, berangkat aja seperti biasa, layaknya orang travel. Kalau emang untuk yang punya keluarga khususnya, di pengalaman saya, kita belum bisa mendapatkan visa sebelum kepala keluarga ini mendapat multiple visa. Jadi prosesnya gini. Pertama yang kepala keluarga nih, yang terima kerja nih, udah dapat visa, udah dapat single entry visa, berangkat ke Malaysia. Ya, kita juga bisa berangkat nih, anak dan istri juga bisa berangkat, cuma kita berangkat sebagai pelancong lah, sebagai pelancong ya, menggunakan visa turis biasa. Mungkin kita beberapa bulan ataupun sebulan 2 bulan sambil menunggu multiple entry visanya diproses di Malaysia untuk kepala keluarga ataupun orang yang diterima kerja. Jadi kita masih menggunakan visa turis ya, karena tidak bisa diproses visa anak dan istri untuk dependen sebelum visa kepala keluarganya itu diubah menjadi multiple entry. Maksudnya gini, ketika kita udah terima kerja ini, kita udah dapat visa single entry dengan calling visa, kita berangkat ke Malaysia. Pas sampai di Malaysia, paspor kita ini statusnya di situ stikernya single entry, artinya kita nggak bisa keluar dari Malaysia selama 3 bulan sampai visa single entry ini diubah menjadi visa multiple entry namanya. Teman-teman pas sampai ke Malaysia, ke perusahaannya langsung kasih paspor ke mereka akan proses ulang, ubah visa kita dari single entry menjadi multiple entry, nanti akan ditempel stiker baru di visa. Itu makan waktu 2 bulan, ya 2 bulan atau 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Nah, itu pengalaman waktu saya kemarin itu 2 bulan. Jadi saya sempat anak itu keluar masuk dari Malaysia ke Indonesia selama 2 kali kan, karena belum dapat visa dependennya, menunggu keluar visa multiple entry. Nah, ketika sudah dapat multiple entry, baru kita mengurus visa anak, baru kita submit dokumen-dokumen untuk visa anak ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut akan proses untuk mendapatkan dependent visa kepada anak dan istri ataupun ahli keluarga lainnya. Syaratnya sama juga, paspor harus minimal berlaku 1 tahun, kemudian harus di atas 6 lembar, kita submit ke mereka. Nah, proses ketika mengurus visa keluarga, visa dependen nih, pihak keluarga ini harus tunggu di Indonesia. Jadi kita harus pulang lagi ke Indonesia, kita harus pulang, tunggu di sana, kemudian dokumen-dokumennya akan disubmit ke MDEC ulang untuk anak dan istri ini. Nanti dia seperti proses pengurusan visa yang diterima kerja ini, nanti akan dapat surat persetujuan dari MDEC. Kemudian setelah itu kita akan pergi ke Menara Palma itu, di daerah Pamblas yang di Jakarta. Kemudian akan dapat single entry juga, kita akan berangkat ke Malaysia, kemudian baru diproses multiple entry.
Nah, bagaimana kalau udah dapat semua, multiple entry sudah, single entry sudah, multiple entry sudah, udah next untuk tahun berikutnya kita udah nggak apa-apain lagi, tinggal setiap 3 bulan sebelum visa expired biasanya HR itu udah kasih informasi visa kamu akan expired, siapkan dokumen-dokumen yang harus submit. Nah, lagi-lagi yang pertama di proses adalah visa kepala keluarganya. Ketika selesai visa kepala keluarganya, maka baru visa anak dan istri ngikut. Tanggalnya akan sama mengikut tanggal expirednya ya, akan mengikut tanggal daripada visa kepala keluarga. Nah, begitu prosesnya. Kalau pengalaman saya waktu itu, karena kita tidak mau berpisah karena anak masih kecil waktu itu, maka saya biayanya akan lebih besar karena saya berangkat bareng, kemudian tinggal dengan visa turis dulu, keluar lagi, masuk lagi, sampai 2 bulan keluar masuk. Bagi teman-teman yang mungkin anaknya udah besar, lebih baik saran saya sih, karena dari pengalaman saya kemarin lebih banyak mengeluarkan biaya, jadi saran saya sih supaya lebih hemat, berangkat dulu kepala keluarga, kemudian setelah kepala keluarga yang di sana ataupun yang diterima kerjanya sudah diproses multiple entry visanya, baru submit dokumen-dokumen untuk pengurusan calling visa untuk keluarga, untuk mendapatkan dependent visa. Berangkat belakangan, sekali berangkat terus nggak bolak-balik. Sebenarnya kalau teman-teman tahu prosesnya tidak begitu ribet. Yang penting kita tahu garis besar apa yang harus kita siapkan, jadi tidak begitu ribet. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk next video mungkin saya akan sampaikan tempat-tempat untuk melamar kerja di Malaysia secara online yang sering digunakan, yang sering saya pakai juga dan saya rekomendasi ke teman-teman. Cukup sekian video saya pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang pengalamannya sama ataupun lebih expert pengalaman dari saya, silahkan tulis di komen di bawah supaya yang mampir di video ini juga mendapatkan informasi yang sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.